Di akhir Juni tahun ini, pemirsa, Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Bandung telah mengambil keputusan menganulir vonis hukuman mati dari 2 kasus besar narkotika yang terjadi di Indonesia. Bagaimana tanggapan Gerakan Nasional Anti Narkotika? Kita akan temukan langsung jawabannya bersama dengan Henry Yosodiningrat. Ikuti kami. Ya, kita sudah bersama dengan Bang Henry Yosodiningrat, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika. Bang Henry, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ada 2 kasus yang kemudian menyita perhatian dan menimbulkan pertanyaan keseriusan negara dalam hal ini memerangi narkotika. Ada 2 keputusan, Bang. Pengadilan Tinggi Banten dan juga Pengadilan Tinggi Bandung menganulir vonis hukuman mati. Mungkin Bang Henry juga sudah tahu tentang hal ini. Ya. Bagaimana, Bang, melihat hal ini? Kepada semua aparat penegak hukum, pertama saya akan mengingatkan kembali pernyataan Presiden pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2016. Pak Jokowi mengatakan, kalau saja undang-undang membolehkan, katanya, maka sudah saya perintahkan kepada BNN, kepada Kapolri, dor mereka. Dia ulangi sampai 3 kali, dor mereka 3 kali, Pak. Kembali ke ada vonis pengadilan negeri yang tadi hukuman mati, kemudian anulir oleh pengadilan tinggi menjadi belasan tahun gitu ya. Kalau yang dianulir itu pemidanaannya, lamanya hukuman, artinya hakim pada tingkat banding mempunyai keyakinan yang sama dengan hakim tingkat pengadilan negeri. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Mereka mempunyai keyakinan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Pengacaranya sendiri mengakui bahwa mereka itu adalah bagian dari sindikat internasional. Artinya memang dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman itu tergantung rasa keadilan hakim. Tapi dalam mempertimbangkan rasa keadilan, hakim itu juga harus melihat rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini bangsa Indonesia yang setidaknya 5 juta anak bangsa yang sudah menjadi pecandu, yang berguguran setiap hari itu sekitar 50 orang, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, apalagi mereka itu tahu persis bahwa kejahatan ini mengakibatkan seperti ini. Dan Bang Henry melihat sikap keadilan hakim di paling tidak 2 kasus ini seperti apa, Bang? Saya melihat rasa keadilannya yang buram ya. Rasa keadilan yang tidak melihat kondisi bangsa kita seperti apa. Ya naif sekali ya. Kalau hakim di pengadilan tinggi, ya hakim tinggi tidak mengetahui kondisi bangsa, tidak mengetahui bagaimana prihatinnya bangsa ini, bagaimana kerja kerasnya aparat penegak hukum. Jangan dikira gampang loh ya. Ini mereka melakukan mulai dari teknis segala macam. Mereka nyamar jadi gembel, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Tujuan mereka menyelamatkan bangsa. Gila udah sampai di sana. Itu akan menjadi satu presiden. Hati-hati ya, ini sindikat ini luar biasa. Saya kasih gambaran, keuntungan yang diperoleh mereka dari peredaran narkotik setiap hari, 1 triliun rupiah 1 hari. Jadi keuangan 1 triliun 1 hari aja sebar sana-sini. Itu selesai semua kok. Karena kemudian alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum, mereka mengatakan ini semua wajar karena dilihat dari segi keadilan, ini kan perannya juga berbeda katanya, Bang. Ya, tapi Bang? Apapun mereka itu merupakan satu kesatuan yang bagian dari sindikat internasional. Bahwa ada yang nyupir, ada yang ngangkut ini, tapi pelaku-pelaku itu tahu bahwa barang yang mereka bawa ke sana segala macam itu adalah narkotik. Dan dari 2 kasus ini, Bang, catatan poin penting yang kemudian harus benar-benar menjadi perhatian? Saya mengingatkan kepada teman-teman saya hakim pengadilan tinggi, bahwa putusan kalian telah melukai rasa keadilan masyarakat. Terima kasih Bang Henry Yosodiningrat atas waktunya. Itu tadi pemirsa penjelasan sekaligus tanggapan dari Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika. Kita akan temukan fakta berikut. Penelusuran kami kali ini menemukan sejumlah fakta bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menganulir, meringankan hukuman dari vonis mati yang awalnya kemudian dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibadak terhadap para terdakwa yang terlibat dalam peredaran sabu sebesar 402 kg mengagetkan banyak pihak. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pun memilih untuk menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung
terhadap putusan ini. Tentunya keadilan diharapkan benar-benar bisa diterapkan dan peristiwa ini tidak menyurutkan ataupun melemahkan semangat kita untuk terus memerangi bahaya narkoba. Saksikan terus Fakta setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.